Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai souvenir dari Timika, Papua. Ini topi, kemudian ini noken, yaitu tas kecil untuk tempat bawaan. Ini bisa melar menjadi besar. Bahannya adalah dari akar-akar anggrek, kemudian juga bahan-bahan yang sangat kuat ini. Bahkan tas ini, besar ini, kadang bisa membawa macam-macam umbi-umbian atau juga kadang bayi dibawa ke sini. Ini kuat sekali, walaupun kelihatan seperti ini, tetapi bisa molor dan kuat sekali. Ini namanya noken, tas untuk khas dari Papua, khususnya dari pegunungan. Ini yang membuat saya teringat pada teman saya ketika saya di Timika, rekan kerja, yaitu Pak Titus Kemong. Dia orang hebat. Pada saat terjadi gejolak di Freeport, yaitu pada tahun-tahun yang sudah agak lama, dan waktu itu kondisinya masih sangat ketat, represif, dia termasuk tokoh yang demo untuk menuntut kesejahteraan bagi suku-suku pemangku adat gunung yang dikelola oleh Freeport yang menghasilkan banyak emas di Tembagapura, yaitu suku kekerabatan Amungme, Dani, Damal, Nduga, Moni, dan suku Me, itu yang pegunungan. Kemudian di pantai itu ada suku Kamoro, tetapi yang punya kekerabatan kental adalah yang 6 suku tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari pegunungan itu dia berada di barisan depan ketika terjadi demo untuk menuntut kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, khususnya suku-suku pemangku adat di gunung itu. Dan dia kemudian menjadi perwakilan juga ketika berunding dengan pihak Freeport. Dan rupanya orang hebat ini menjadi tokoh utama di depan yang menuntut kesejahteraan, yang selalu menyuarakan banyak orang. Dan saya ketika bekerja bersama sering ikut kunjungan bareng untuk ke daerah-daerah di pedalaman, khususnya harus melewati pantai. Maka untuk melewati pantai itu harus naik speedboat. Dan saya baru tahu orang hebat itu ternyata kalau di pantai atau di laut takut. Karena apa? Pak Titus Kemong itu orang gunung. Kalau di hutan dia bisa masuk belantara, masuk rawa, masuk lembah, gunung, bukit, semuanya. Karena itu rumahnya. Karena dia berasal dari gunung. Tetapi ketika dia ke pantai, ke laut, itu bukan habitatnya, bukan tempatnya. Maka dia kalau naik speedboat, kadang-kadang kami kunjungan ke Potoe Buru, itu daerah-daerah jauh, bisa 7 jam naik speedboat dengan kecepatan yang tinggi, lumayan tinggi. Dan Pak Titus kalau di lautan lepas itu berpegang kencang sekali, ketakutan. Karena apa? Karena tidak bisa berenang. Dia orang gunung, tidak bisa berenang kalau di pantai yang luas. Lain dengan suku Kamoro, itu suku yang biasa di pantai, maka mereka tenang. Tapi kalau di pedalaman pegunungan, mereka juga bukan rumahnya. Itu sebaliknya. Maka kembali ke kisah Pak Titus Kemong tadi, dia pegang kencang sekali. Dan kalau sudah goyang, sudah merasa bahaya di laut, dia pasti akan berpegang kencang dan kelihatan mukanya pucat dan mulai ketakutan. Tetapi ketika di darat, ketika demo, dia menjadi orang yang berani di depan untuk menuntut hak-haknya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang para murid Yesus yang ketakutan di perahu ketika angin sakal, ketika kapal mereka digoncang dengan ombak dan angin yang besar. Pada waktu itu Yesus capek karena habis mengajar beberapa hari banyak orang dan melipat gandakan roti dan ikan untuk makan ribuan orang. Maka ketika sudah makan roti dan ikan, orang-orang itu disuruh pergi. Para murid disuruh bertolak dengan perahu. Yesus naik ke bukit seorang diri
untuk menenangkan diri, untuk berdoa. Dan kemudian tiba-tiba ketika angin sakal menggoncang-goncangkan perahu para murid, mereka ketakutan. Dan kemudian Yesus muncul di antara mereka dengan berjalan di atas air. Karena ketakutan para murid itu, kemudian teriak, "Hantu! Itu hantu, hantu, hantu!" Tapi kalau kita bermain berulang-ulang, hantu, 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 han. Akhirnya jadi Tuhan. Transformasi hantu menjadi Tuhan. Transformasi yang menakutkan, mengancam, mau mengambil jiwa atau membunuh dengan bencana itu menjadi Tuhan yang melindungi, yang selalu menyemangati, yang selalu memberikan berkat dan kerahiman. Bayangkan, Petrus itu pun ketakutan. Maka Petrus mengatakan, "Kalau itu Engkau Tuhan, izinkan saya berjalan di atas air." Petrus ikut berjalan. Dan ternyata dia ketakutan, seperti Pak Titus Kemong tadi. Dan dia jatuh tenggelam. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya mendapat berita bahwa bapak saya dipanggil Tuhan. Itu beritanya sekitar jam 10 malam. Maka setelah itu saya tidak bisa tidur. Saya ingin segera kembali. Tetapi sayang waktu itu sedang PPKM. Jam 4 pagi baru boleh ada keluar dari rumah, dari kota. Tetapi karena saya tidak tahan, maka jam 3 pagi saya sudah berangkat. Kemudian saya mulai ketakutan di jalan. Mah saya kambuh. Selain saya kemerungsung atau hati itu tergesa-gesa tidak tenang, stres. Mengingat bapak saya yang dipanggil Tuhan, saya tidak bisa bersama ketika saat-saat terakhir. Tetapi saya juga masih memikirkan apakah saya nanti lolos di penyekatan-penyekatan karena sedang ada PPKM, pembatasan daerah-daerah. Saya melewati kabupaten dari Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, itu termasuk Kebumen, kemudian Purworejo, baru masuk kota Bantul di kota saya. Dan itu tidak hanya kota-kota, tetapi juga lain provinsi dari Jawa Tengah ke DIY. Maka sambil nyetir, jam 3 pagi saya sudah keluar. Itu pun sebetulnya sudah melanggar PPKM karena jam 4 pagi diizinkan. Tapi saya merasa sudah tidak tenang, saya jalan. Dalam perjalanan, saya nyetir sendiri, kemudian perut saya mulai mual-mual, mau muntah. Saya sudah mulai batuk-batuk seperti biasa. Saya dulu pernah seperti itu dan saya harus berhenti di rumah sakit. Dan akhirnya opnam beberapa hari di rumah sakit itu. Karena tidak tenang ini, karena stres. Asam lambung naik. Kemarin itu juga seperti itu. Saya merasa, aduh gimana ini? Apakah saya mampu melewati penyekatan-penyekatan antar kota? Apakah saya mampu menghadapi ketika nanti melihat keadaan bapak saya sudah tidak ada, hanya tinggal jenazahnya saja? Apakah saya mampu menghadapi seluruh kekuatan ini di mana saya tidak tidur malamnya dan paginya harus menyetir 5 jam sampai ke Bantul itu? Kemudian pelan-pelan saya berdoa pada Tuhan. Tip dalam mobil saya setel lagu-lagu yang slow, lagu-lagu rohani. Saya mulai ikut berdendang. Dan saat itu juga setelah tenang, saya muncul keingatan di tas saya itu ada obat asam lambung. Maka saya ambil, saya kunyah obat asam lambung itu, kemudian mulai merasa lebih tenang. Setelah itu saya sedikit berdendang, saya nyetir, kemudian saya merasakan kelancaran dalam perjalanan, tidak menemukan satu penyekatan pun. Sampai masuk Bantul yang biasanya ada penyekatan itu jam 6:30 pagi. Dan setelah itu waktu itu belum ada petugas. Dan setelah itu saya jalan terus sampai jam 8 di rumah. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Ternyata ketakutan saya, stres saya yang mengancam saya untuk muntah-muntah,
untuk sakit perut, sakit lambung, untuk membuat saya batuk tidak berhenti-berhenti, pelan-pelan turun. Itu seperti diri saya kena angin sakal, saya digoncang gelombang yang besar. Tetapi Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut. Saya tadinya melihat hantu, melihat ketakutan, melihat stres itu. Tetapi saya pelan-pelan pasrah pada Tuhan. Saya mengingat bahwa saya mempunyai obat asam lambung di tas saya. Saya kemudian nyetel musik supaya lebih tenang. Dan di situ saya minum air putih hangat. Dan kemudian saya mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Dan puji Tuhan, lancar sampai di rumah. Bahkan di rumah saya masih bisa membuat ibadat, dihadiri beberapa umat untuk pemakaman bapak saya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua, hampir setiap orang dari kita pasti mengalami badai, bahtera kita menjadi oleng, goncang, bahwa hidup kita menjadi oleng, menjadi ragu-ragu, menjadi ketakutan, seperti para murid yang sedang naik perahu digoncang badai itu. Dan kemudian kita melihat semuanya seperti hantu, menakutkan, membuat kita ragu-ragu, membuat kita putus asa, tidak bersemangat. Tetapi ketika Tuhan kita rasakan kehadirannya, kita mencoba menenangkan diri, mohon perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan muncul lagi, harapan kita muncul lagi, maka kita bisa melewati masa-masa krisis. Badai, entah itu hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan orang lain, akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Pengalaman-pengalaman kita yang mengubah dari hantu menjadi Tuhan, itu menjadi suatu kenangan bagi kita yang bisa kita hadirkan kembali sebagai personal vocation kita, panggilan pribadi kita, bahwa kita dicintai Tuhan, bahwa kita melihat hantu, kemudian bisa mengubah menjadi Tuhan yang selalu memberikan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.